Selamat pagi, selamat datang ke YouTube channel Belajar Golf. Hari ini kita mau ke driving range, kita mau latihan-latihan, kita mau benerin beberapa hal, kita mau coba hal-hal baru, dan kita sambil ngobrol-ngobrol santai di situ, sambil gue ceritain apa yang gue lagi coba benerin. Jadi sampai ketemu di driving range. Let's go. Jadi pagi ini kita driving range di Royal. Kenapa? Karena lihat aja dulu. Karena ada short game facility yang luar biasa. Gede banget, rumputnya lumayan bagus. Ada bunker. Bagian sini bisa sampai 50-60 meter kali pitch shot. Pinnya ada banyak. Dan bahkan sebelah sana juga bisa lebih jauh lagi. Jadi kalau kita mau sebenarnya dari ujung ke ujung, ya kalau lagi kosong mungkin bisa pitch shot ya 70-80 meter juga bisa. Jadi seru. Dan emang short game gue lagi nggak terlalu bagus, makanya datang jauh-jauh ke sini biar kita bisa latihan pitch shot, chip shot yang lebih akurat lah. Karena itu dimana kita bisa save stroke banyak banget. Gue bakal kasih lihat apa yang gue lagi work on. Kebanyakan di pitch shot, chip shot kita coba lebih konsisten aja. Gue go through motion gue dan gue kasih tahu ke kalian. Putting yang pastinya dari dulu kacau, tapi kita ada perubahan sedikit di putter kita. Nanti gue ceritain. Dan ya kita enjoy aja hari ini sambil gue jelas-jelasin. Ngobrol santai aja. Dan ini adalah penjelasan kenapa gue perlu latihan. Ini cuman chip ya mungkin kira-kira 8 meter down the hill. Dan lihat dispersionnya sejelek ini. Bahkan yang di sana ada yang topping, di situ ada yang chunk. Yang sini-sini sih bagus, tapi ya tuh dari 8 meter pengennya tap in gitu. Dan yang tap in nggak sebanyak itu sih. Makanya fokus latihan, konsisten, stroke-nya bagus, dan itu yang kita cari. Nah di sini gue coba lakukan hal yang sama, swing sama persis, tapi jarak lebih jauh 15 meter. Jadi kita pakai wedge 56. Jadi selama ini gue selalu konsisten gitu. Kita ganti stick based on jarak yang kita mau, tapi swingnya kita sama persis, biar nggak terlalu bingung. Agak topping, cuman nggak masalah. Nah kelihatan kan 56 itu lebih datar gitu keluarnya, emang lebih hot. 58 lebih lofted. Oke kita ganti stick. Kalau misalnya tadi pakai 58, kita swingnya mau sampai sini kan. Nah perlu dibilang ini juga rumputnya ngelawan. Gimana cara kita tahu kalau kita tarik itu lebih susah dibanding kita dorong ke sini. Jadi karena ngelawan itu, makanya kita chip yang langsung kontaknya lebih bagus aja. Kalau misalnya gue mau coba high lofted shot di rumput ngelawan, itu pasti chunk. Nah ini baru dispersion yang kita mau nih. Kelihatan tuh dekat lubang semua. Oke lah, ada 1-2 yang mungkin agak terlalu jargem, tapi ya kurang lebih di situ-situ semua. Nah kalau ini mungkin hal yang lebih baru yang gue lagi coba latih. Ya mungkin ada 2-3 bulan sih latih, tapi masih latihan terus. Jadi kemarin sempat nonton di YouTube Dan Greaves. Dan Greaves itu salah satu coach short game terbaik lah di dunia. Dia itu bikin buku, tapi intinya bukunya itu menjelaskan tentang beda-beda release point. Nah, release itu kalau misalnya kita full shot kan biasanya gini nih. Misalnya sticknya itu ngarahnya ke kiri sana karena kita mau kompres bolanya dan eventually bolanya pergi lebih rendah.
dan kita langsung gimana ya bilangnya, di loft clubnya gitu. Nah ini kalau full shot. Nah kalau misalnya pitch shot yang diajarin, kita harus netral nih. Pertama dari awalnya pun nggak ada forward lean shaft. Nah jadi kita lumayan netral kayak gini, grip juga jadinya slightly lebih weak, makanya bisa square kalau misalnya posisi tangan kita agak kanan. Nah tapi beda-beda release point tuh, ada release 1 ini kalau ngarah ke kantong kiri pas setelah impact, release 2 kalau sampai belt buckle, release 3 tuh sampai sini. Nah kenapa? Karena kita mau expose bounce ya, bounce itu bagian bawah. Jadi kita nggak mau digging, ini digging nih, ini pakai leading edge. Ini kalau kita forward lean shaft ini kayak gini. Nah kalau pakai bounce itu sticknya akan lewatin aja. Nah gue dari dulu udah mengerti prinsip ini, tapi ternyata dari dulu gue itu sebenarnya masih ambil divot kalau pitch shot. Yang kita mau release, let's say sampai sini-sini lah, release di sini, berarti otomatis kita expose bounce-nya, kita bruise aja rumputnya, kita nggak ambil divot. Jadi dari setup quite narrow stance, ini pakai 58. Biasanya gue di sini nih kalau full shot. Ini kita lurusin dikit dan gripnya agak lebih weak. Dari situ kita backswing, ada hinge natural aja. Kita follow through dan eventually pas setelah impact itu dekat-dekat ke belt buckle kita. Ya at least itu kata dia ya, bukan gue yang ngajarin nih. Bukan pro. Seperti itu. Nah seperti kalian lihat, ya nggak tahu sih kelihatan apa enggak, ini basically cuman bruise rumputnya, nggak ambil divot kayak gini, nggak diterusin. Nah kalau kita pakai bounce-nya bener kayak barusan, itu sebenarnya kena aja agak di belakang bola, tapi karena bounce-nya kita masih bisa go through the grass, jadinya masih impact dengan bola yang cukup bagus. Nanti gue kasih link ke video dia deh, ada bareng Rick Shields, menurut gue bagus banget. Kita mau arahin ke pin yang dekat, walaupun dispersinya dari tadi kurang bagus. Gak lewat sedikit. Ya, pas banget, kurang dikit. Itu dia. Itu dia. Oh, yang kita mau sebenarnya bump and run terus-terusan. Ya at least gue maunya gitu. Karena bump and run itu paling konsisten. Tapi nggak selalu bisa. Contoh seperti di sini. Ini kita nggak tahu nih. Kalau kita bump and run ke fairway ini, kita nggak tahu ini bolanya akan lari, bakal stuck, bakal gimana, berkurang akselerasinya gimana. Nah jadi kalau kayak gini, sebenarnya menurut gue ya, bagusan kita land on the green. Walaupun pinnya quite tight. Karena paling nggak konsisten di situ. Minimal pasti on the green. Nah, tuh, spin. Another pukulan yang gue lagi latih, jarang keluar ya. Ya jarang relatif sih, quite sering sih keluar sebenarnya. Karena gue mesti lagi parah. Ini 30 meter. Seharusnya 30 meter ya 35 sampai pin, kita menjatuhin 30. Seharusnya ini pukulan setengah swing pakai 58 gua. Tapi dengan format full swing, bukan yang dengan rilis-rilis kayak tadi lah. Ini angin quite bantu, jadi mungkin 25 juga cukup. Coba. Nah kalau gue tuh punya catatan di HP gue. Kita kalau setengah swing, distance berapa, kita perempat swing berapa. Dan itu yang bikin gue slightly lebih konsisten lah. Kalau misalnya lagi bingung jarak, gue coba hitung kalkulasi ya, naik turunnya berapa, anginnya berapa. Mau tahu, let's say pukulan 25 itu slightly below setengah swing.
Distance sih dari tadi pas terus, roll outnya lebih banyak aja dari gue kira, tapi no problem, on the green. Nah sekarang kita fokus ke putting. Di putting sebenarnya tadi gue bilang ada yang berubah. Pertama gripnya diputar, tadinya yang flat itu nempel ke sini kayak gini, cuman gue lihat Bryson dia ganti jadi keluar biar poin kenanya itu cuman kecil, jadi face control lebih bagus. Nah gue nggak tahu work atau enggak, kita coba. Nah tapi another thing yang gue notice dari punya Bryson adalah dia benar-benar upright banget, lie angle-nya benar-benar tinggi banget. Nah kemarin gue tuh agak gini, jadi bolanya tuh agak di luar dari mata gue mungkin di sini, bolanya di sana. Nah sekarang gue udah deketin lie angle-nya, kita berdiri lebih dekat karena gue lihat. Nah kalau misalnya kalian mau putting nih, let's say gue setup yang bagus itu, kalau dari mata kiri kita jatuhin bola itu pas kena bolanya, berarti bola kita over the ball, which mengurangi kompensasi macam-macam dan juga untuk ngarahin lebih bagus. Jadi kita coba lagi apakah ini bisa save putting gue. Kalau dari pukulan pertama jawabannya tidak. Tapi ya kita harus coba dulu. Gue bisa melihat kenapa Bryson kayak gini sih, karena kalau di sini kita swing path-nya jadi nggak terlalu macam-macam, bisa lebih gampang untuk tarik belakang terus buang ke depan aja, nggak pakai manipulasi face terlalu banyak gitu. Banyak kiri, kita arahin ke bola yang itu deh. Dan yang super duper underrated kalau putting itu kena tengah face, dan gue jarang banget kena tengah face. Bukan cuma di driver sama di iron penting, tapi di putting itu juga penting banget. Oke, udah ada rhythmnya dikit. Nah sekarang stroke gue ngerasa udah mantep, kita coba pressure situations lah, tapi ya cari yang rumputnya bagus aja. Sekeliling mungkin 1 meter, 1,5, sekitaran segitu semua. Kita main kayak real life situation. Dua. Ternyata tidak straight. Ya kita ulang. Dua. Tiga. 4. Dan pressure potnya muncul sekarang. Let's go. Nah udah 3 kali kita berhasil, walaupun percobaan mungkin 10 kali, tapi nggak masalah, itu gunanya kita latihan. Sekarang kita coba putting jarak 5 meter, kita seakan-akan par 2, bikin macam-macam, dan kita coba even par, atau hopefully bisa under par. Kita coba. Kalau ini istilahnya pakai aim point, jadi gua rasain pakai kaki gua. Nah ini sambil gua ukur, ini udah 2 meter, ambil kiri mungkin 1%, 3, berarti 4 meter, kita ambil kiri sedikit. Sebenarnya dari jarak segini ya enak banget kalau bisa masuk, tapi paling penting adalah pastiin 2 putt, jadi kita deketin aja dulu. Nah ini tadi gua rasain uphill sedikit, jadi mungkin ambil 4,5, 5 meter gitu swingnya, dan kita ambil kiri sedikit, mungkin 1-2 bola. Nah kenapa gue harus ngukur kayak gitu, karena gue feel-nya itu jelek banget, jadi gue mesti agak sistematis. Contoh, tadi gue bilang mesti 4,5 meter, gue tarik
gue tahu ini kalau sampai sini itu kira-kira 5 meteran untuk putt gue dengan green speed seperti ini ya. Nah, jadi kita coba pukul, seharusnya deket sama pin, hopefully masuk. Nah, itu yang kita mau. Ya, maunya sih masuk, tapi tap in, par. Nah, yang ini lebih jauh dan lebih susah, tapi sistemnya sama, 3 meter. Di sini rasanya ke kanan, 6, 7, 7,5, tapi naik banget. Nah, kalau ini jujur aja gue nggak tahu breaknya kemana. Tadi gue rasain pakai kaki nggak terlalu kerasa, cuman kayaknya sih kanan ke kiri. Jadi kita coba visualize dulu. Emang nggak banyak sih. Coba arahin. Tadi 7,5 meter, 8 meter lah. Tapi naik banget. Mungkin kita pukul 9-10 meter. 9-10 meter itu untuk gue segini kira-kira. Ya gue tahu ini bukan sistem paling jelas untuk kalian, tapi ini cara gue lakuin. Dan ini gue lihat cara Bryson lakuin. Wow, ternyata naiknya lebih. Belok di sini. Ya udahlah. Bogey. Tadi dekat tapi breaknya banyak banget nih. 1, 2, 3, 4. 4 meter. Breaknya banyak banget. Nah, misalnya gue udah tahu nih breaknya dari kiri ke kanan. Jadi gue ambil dari sebelah kanan jalan baliknya, biar kita bisa lihat konturnya lebih jelas. Atau dari low side-nya. Ini breaknya banyak. Nah, kalau break banyak gini, katanya very good tip adalah kita visualize bolanya masuk dari mana. Jadi menurut gua, kalau ini arah jam, mungkin kita arahin sekitar jam 7, jam 8 lah dia masuknya. Walaupun cuma 4 meter, tapi ini lebih susah dari tadi menurut gua. Walaupun tadi gua miss. Oh, kurang kenceng doang. Lainnya udah bagus. Tap in. Kita plus 1 di 3 hole. Kayak gitu loh latihan yang gue suka lakuin. Obviously gue perlu lebih banyak latihan yang putt-putt deket. Tapi yang penting logiknya benar, tinggal eksekusi. Berhubung sekarang udah mau hujan kayaknya, habis mendung gini, kita lanjut di tempat mukul-mukul biasa aja driving range-nya. Lanjut kita ke driving range biasa. Kita pesen 50 bola aja karena udah capek juga, kita habis short game. Tapi satu hal yang bikin gue suka banget sama driving range Royal itu adalah karena pinnya itu banyak banget. Pinnya banyak, jadi kita banyak target-target. Dan itu pun ada kayak green-greennya gitu. Plus di setiap bay itu ada distance yang pas ke pin masing-masing. Jadi misalnya yang ungu ini 69 meter, itu berarti pin yang sebelah kanan depan ini 69 meter. Tapi kalau driving, gue juga bawa launch monitor sendiri. Ini Swing Caddy SC400 dan hampir selalu gue keluarin pas driving range. Biar dapat data lebih akurat dan otomatis latihan lebih berkualitas. Dan ini gue bakal ceritain apa yang lagi berubah dalam full swing gue. Nah, jujur aja sebenarnya iron striking gue lagi bagus banget. Kalau di lapangan biasanya ambil divotnya itu bagus banget, rasa impactnya itu enak banget, distance controlnya pun lagi bagus. Satu-satunya yang jelek adalah arahnya. Dan itu terjadi karena sekarang gue pukul draw, jadi alignment gue itu agak ngaco-ngaco sedikit. Logiknya emang arahin aja ke kanan sedikit. Tapi untuk orang yang dari dulu pukul fade terus, sekarang pukul draw, alignment tuh jadi aneh. Ambil ke kanan tuh rasanya kayak jauh dan meleset. Tapi ya emang harus ada waktu, harus kita coba sesuaiin aja swingnya. Yang penting impact dan distance itu bagus, arah oke lah kita bisa akal-akalin. Nah, kita juga lagi coba hybrid 3 watt sama driver baru. Tapi kayaknya gue belum boleh cerita banyak karena ini masih stick baru yang belum dijual. Sebenarnya gue udah bikin video first impression tentang stick-stick barunya. Next video di YouTube itu bakal upload itu. Tapi ini hybrid 3 watt menurut gue bener-bener gila, enak banget. Nah, tapi stick apapun kalau misalnya baru itu harus ada masa penyesuaian. Gue tahu weightingnya gimana, ngarahinnya kemana, alignmentnya gimana. Tapi ini sih kayaknya bakal cepet karena gue pakai stick-stick barunya ini bener-bener
impresif banget. Aduh, asli udah pengen banget cerita tentang sticknya, tapi nanti aja gue ceritainnya ya, daripada gue kena masalah. Dan of course, driver barunya juga luar biasa. Nah, tapi gue tuh bener-bener lagi otak-atik abis-abisan karena itu ada weighting macam-macam di bawah headnya. Dan karena sekarang gue naturally pukulnya lebih draw, weighting yang bisa di-adjust di drivernya itu sekarang udah agak beda nih. Sekarang malah kayaknya gue lebih berat di bagian luar, itu biar face-nya bisa lebih kebuka. Karena kadang-kadang gue suka pull hook. Tapi ya kita coba-coba dulu cari settingan terbaik. Udah selesai kita dari driving range. Session yang cukup bagus, gue lagi suka. Ada beberapa hal yang ya masih belum serak, perlu gue bener-benerin, mungkin dari sticknya, mungkin dari swing gue masih belum tahu. Tapi gue selalu percaya a good driving session itu kadang bisa lebih seru daripada main di lapangan. Dan ini hari yang menurut gue lebih bagus kita di driving range. Jadi itu kurang lebih session gue. Mungkin kalau kalian input atau ada pertanyaan, coba kasih tahu aja ke gue di comment box di bawah. Dan see you in the next video. Bye bye.